Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Noveni Lawasti Munte, peserta pelatihan dasar CPNS 2022, Angkatan 12, nomor urut 36. Di sini saya akan mengemukakan learning journal pada pembelajaran sinkronus hari ini dengan materi manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya pegawai yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Adapun yang akan kita bahas untuk selanjutnya adalah bagaimana kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Yang pertama adalah kedudukan ASN. ASN terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang sering kita dengar dengan P3K. ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintahan serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Adapun peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN. Adapun tugas dari ASN ada 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di dalam pelaksanaan kebijakan politik, tentu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan kebijakan. Kebijakan merupakan serangkaian tindakan ataupun keputusan yang dibuat oleh pemerintah, biasanya berbentuk regulasi, peraturan perundang-undangan, ataupun dalam bentuk surat edaran yang harus dilakukan oleh instansi pusat ataupun daerah. Sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN harus memiliki 5 kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan substansional, yang kedua kemampuan perencanaan, 3 kemampuan keuangan, 5 kemampuan barang dan jasa, dan 5 kemampuan manajemen ASN. Di dalam pelayanan publik terdapat 3 hal. Yang pertama adalah pelayanan publik untuk administrasi, kedua pelayanan publik untuk barang, dan yang ketiga pelayanan publik untuk jasa. Sedangkan di dalam mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, ASN berperan sebagai mediator ataupun fasilitator di dalam dan di luar tugas kedinasan. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban ASN. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan dan akuntabel, maka ASN diberikan hak. Hak PNS dan P3K diatur di dalam Undang-Undang ASN, di mana PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan serta pengembangan profesi. Sedangkan P3K berhak memperoleh gaji, tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Setelah mendapatkan haknya, maka ASN juga berkewajiban
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam perundang-undangan, antara lain, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang, menjaga rahasia negara, maupun bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku ini diatur di dalam Undang-Undang ASN yang menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Demikianlah learning journal yang bisa saya kemukakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.